Oke, baiklah. Setelah kita membuat tabel seperti ini, kita akan mengisi isi dari golongan, status, jumlah anak, gaji, tunjangan istri, tunjangan anak, pajak hasil, dan hasil bersih yang diambil berdasarkan keterangan berikut nih. Ini bisa kita lihat di sini ada keterangan 1 sampai 9. Ini merupakan panduan untuk mengisi tabel golongan dan tabel sampai tabel hasil bersih yang akan kita isi nantinya. Pertama kita coba untuk mengisi tabel golongan, dimana kita lihat keterangan di sini. Golongan diambil dari karakter kedua sebanyak 1 karakter pada kode pegawai. Nah, jadi ini bisa kita ketik sama dengan, diambil dari karakter kedua. Dalam hal ini kita bisa menggunakan fungsi mit. Karakter kedua berarti S karakter pertama, A karakter kedua, C karakter ketiga, dan seterusnya. Ya, berarti kita mengambil karakter kedua berarti A. Kalau baris sini A, kalau sini baris sini apa? B, ya. Kalau sini C, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mencarinya pakai fungsi mit. Sama dengan, jangan lupa sama dengan ketikkan mit, baru tanda kurung pembuka. Di sini dikatakan pada kode pegawai, berarti kita sorot pada kode pegawai yang diambil karakter kedua sebanyak 1 karakter, berarti karakter kedua titik koma. Karakter kedua yaitu, kalau dalam hal ini baris ini apa? S. Ini karakter kedua berarti A. 1 karakter saja diambil, berarti dia 1. Tutup kurung, enter. Maka di sini dapatkan hasilnya A. Ya, kita lihat di karakter kedua. Dalam hal ini kita tinggal mensorotnya aja, arahkan pada sudut bawah sel ini, klik tahan drag atau tarik ke bawah. Maka kita akan mendapatkan hasil-hasil untuk kode pegawai lainnya. Nah, di sini B. Kita lihat di sini ada B. Kalau di sini C, menyesuaikan dari kode pegawai yang disorot. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mencari isi dari status. Nah, kita lihat lagi keterangannya. Status diambil 1 karakter paling kiri pada kode pegawai, yang paling kiri. Berarti yang paling kiri itu berarti di sini S, ini B, ini B, S, dan seterusnya ya. Jika syaratnya jika dia S, karakter paling kirinya jika S, maka dia kawin. Jika B, maka belum. Kita bisa menggunakan fungsi if ya, sama dengan if baru tanda pembuka. Arahkan dia ke sini ya. Jika berarti kode pegawai. Oke, maaf ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi if baru kemudian kita arahkan, kita gabung dengan fungsi lab ya. Jika lab ini kita sorot karena dia 1 karakter paling kiri, berarti dia kita cuma 1 aja ya, 1 titik koma berarti 1 ya. Baru sama dengan, ingat tadi jika S ya, kita ketikkan dia harus pakai tanda kutip 2 karena dia berupa karakter. Jika S, maka titik koma dia apa? Kawin. Berarti kalau ingat, kalau fungsi if kalau dia kondisinya 2 berarti if-nya ada 1. Jika dia 3 berarti if-nya 2. Berarti selain itu dia belum ya. Enter. Oke, maka kita dapatkan hasil di sini. Jika dia S, maka dia kawin. Kita tarik ya. Klik pada sebelah bawah, tahan drag ke bawah. Maka di sini kalau B dia belum. Ini B belum, ini S kawin. Baiklah, ini jumlah anak ya. Kita cari.
jumlah anak diambil dari karakter ke-6 sebanyak 1 karakter pada kode pegawai. Nah, jumlah anak. Karena ini nanti kita gunakan supaya bisa dikonvert ke bilangan numerik, maka kita menggabungkan fungsi mit dan value. Oke, kita gunakan fungsi mit ya, sama dengan baru value ini untuk mengubah menjadi angka ya, baru kita gunakan fungsi mit ya, tanda pembuka. Nah, diambil dari karakter ke-6, berarti kita karakter 6 tapi 1 karakter aja. Nah, 1 2 3 4 5 6, berarti yang nomor 2 ini kita ambil, kita ketikkan di kode pegawai. Nah, titik koma, baru kita ambil karakter ke-6 dan dia cuma dipilih 1 karakter saja ya. Nah, karena tanda pembukanya 2, kita tanda penutupnya juga 2. Oke, and maka kita dapatkan jumlah anak 2 ya. Dan untuk kolom selanjutnya bisa kita lihat di sini jumlah anaknya berdasarkan pada karakter ke-6. Ini 3, ini ada 3 karakternya 3. Oke, selanjutnya kita akan mencari gaji. Gaji diambil dari tabel lookup. Nah, ini tabel lookup, ini tabel bantuan. Tabel bantuan dari tabel ini. Caranya sama dengan ketik lookup. Lookup, kita arahkan. Di sini ada golongannya. Yang mau diambil lookupnya gaji, gajinya ya. Kita arahkan ke golongan, baru titik koma, baru kita arahkan ke tabel lookupnya. Supaya nilai ini tidak kemana-mana atau terkunci, maka tekan F4 1 kali di keyboard ya. Ini supaya dia tabel yang kita seleksi itu terkunci. Oke, baru titik koma, baru kemudian yang kita ambil itu gajinya. Pada ini gaji berada pada kolom ketiga. Ini kan kita seleksi tadi, ini berarti gaji, kita mau nyari gaji berarti kolom ketiga, 1 2 3. Oke, 3, tanda penutup and enter. Maka kita dapatkan gaji yang padunya dari tabel lookup ini, tabel bantuan lookup ini. Maka tinggal kita sorot ya, tarik, klik, tahan, dan drag. Nah, bisa kita lihat di sini ada. Kalau misalkan dia golongannya A, dia 700.000, disesuaikan berdasarkan dari tabel ini ya. B 800.000, kita lihat ya. Fungsi lookup. Lookup digunakan untuk tabel yang bantuannya vertikal, tapi kalau tabelnya horizontal kita gunakan lookup. Dan fungsi penggunanya sama, cuman berbeda nama saja aja. Baru kemudian kita di sini mencari tunjangan istri. Tunjangan istri diberi 15% dari gaji bagi karyawan yang sudah kawin. Jika tidak, kosong. Nah, berarti cara nyarinya ini. Nah, sama dengan tunjangan istri diberi 15% pakai fungsi it. Jika ya kan, jika statusnya udah kawin kan itu. Jika statusnya kawin, sama dengan kawin, maka titik koma ya, maka dapat dia 15% dari gaji karyawan tersebut. 15% dikali arahkan ke gaji karyawan tersebut. Nah, jika tidak, maka nggak dapat apa-apa, kosong ya, kosong. Nah, maka di sini kita dapatkan hasilnya. Tarik, nah, ini dia kosong ya. Baru kemudian kita mencari tunjangan anak. Tunjangan anak diberikan 7.500 setiap anak, maksimal 3 anak. Berarti dalam hal ini kalau anaknya 3, berarti dia dapat tunjangan 3 kali 7.500 ya kan. Jika anaknya lebih dari 4, ya maksimal dia dapat 3 kali 7.500 karena dia maksimal 3 anak. Berarti fungsinya pakai fungsi if. Jika
jika ya, ini bisa kita lihat ya, jika jumlah anak ya, lebih besar 3 titik koma, maka dia tetap ya kan, tetap 7.500 dikali 3 karena dia maksimal 3. Tetapi jika selain itu, maka dia jumlah anak dikali 7.500. Tanda penutup ya. Ini dalam arti ini, kalau misalnya 2 berarti 2 dikali 7.500 ya kan, berapanya berarti 15.000 ya. Kita tarik ya. Oke. Ini kita dapatkan hasilnya. Berarti kalau 3 dia 3 kali 7.500, kita dapatnya 7.500. Jika dia 0 ya nggak ada dapat dia. Di sini baru kemudian kita cari pajak hasilnya. Pajak hasil didapat dari tabel flow up dikali gaji. Berarti kita cari dulu tabel flow up-nya. Nah, pajak hasil berdasarkan tabel flow up ini berapa pajaknya, baru kemudian dikali gajinya. Nah, dapatlah itu pajaknya. Oke, sama dengan ya PLUK up ya. Baru kemudian berdasarkan golongan. Ingat, dia harus kepaduannya golongan. Oke, titik koma, baru kita arahkan ke tabel flow up. Nah, supaya dia terkunci, tekan F4 satu kali di keyboard. Tekan F4, baru titik koma. Yang kita ingin ambil itu pajak hasil. Pajak hasil berada pada kolom kedua pada tabel flow up yang kita isi. Berarti kita ketik angka 2 di sini ya. Dan berdasarkan keterangan dia dikali gaji, berarti dikali gaji. Kita arahkan dia ke kolom gaji. Enter ya. Maka didapat di sini pajak hasil dari setiap kode pegawai. Oke. Baru kemudian di sini kita lihat hasil bersih. Hasil bersih didapat dari tunjangan anak tambah tunjangan istri tambah gaji dikurang pajak hasil. Oke. Di sini kita akan mencarinya yaitu dengan fungsi sum. Nah, kita ketik sum ya, sum. Baru kemudian ini di sini ada tunjangan anak, tunjangan istri tambah gaji. Kita arahkan tunjangan anak, tunjangan gaji, baru kemudian dikurang pajak hasil. Kita klik enter ya. Maka didapatkanlah gaji bersihnya. Klik tahan, tarik dan drag ya. Kemudian kita simpan dengan nama yang kita inginkan.